sahabat cinta Quran, memang pola hidup saya ini dulu tuh buruk bang. Pola hidup saya ini buruk, di mana saya sempat mengalami mati suri. Nah ini menarik nih. Saya sempat mengalami Sempat mati suri. Ya, saya menganggap itu mati suri karena 2 hari 3 malam saya tidak sadarkan diri. Oke, terima kasih banyak Ustadz Asep. Baik sahabat cinta Quran, dimanapun berada, hari ini kita lagi ada di tempat yang istimewa dan juga ada bersama orang yang istimewa. Kita akan kunjungin salah satu juara dunia yang ada di Indonesia, tapi beliau ini juara dunia. Kita sambut Bang Adian Novali. Assalamualaikum Bang. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah. Lagi ngapain Bang? Allahu Akbar, ini kegiatan saya hari-hari. Oh ini kegiatan hari-hari. Dimana ya di masa COVID ini pun tetap olahraga prioritas juga. Tetap olahraga. Karena itu bagian dari memperkuat daya tahan tubuh kita. Selain iman, ya iman pun harus kita bangun, kesehatan pun juga harus kita bangun. Wah keren. Iya Bang Adian Novali. Saya sambil minum nih ya. Sambil minum Bang, silakan. Insya Allah ini luar biasa nih Bang. Angkatannya hari-hari itu udah di luar orang normalnya. Tapi Berapa ini? ini aja 3. Boleh dijelasin mungkin yang merah ini berapa? Merah 25. Merah 25. 25. Oke. Yang biru ini 20. 20 berarti ini udah 85 nih. 85. 85 kali 135 kali 2 270. Nah, tambah ini kurang lebih 70 kiloan nih. 70 50 sampai kiloan. 70 kiloan Berarti ya. kurang lebih tadi 300 kiloan lebih yang lagi diangkat. Ya memang kalau untuk leg press, kalau ada beberapa model alatnya bisa bebannya ditambah lagi dan itu ya biasanya angkatan saya bisa 500 kilo. Maksimal 500 kilo. Ya. Wah, 500 kilo loh sahabat semua. Bayangin itu kalau misalnya berat saya aja kira kurang lebih ya 50-60 kilo, 10 orang kayak kita nih bisa diangkat dengan kaki. Dengan kaki. Dengan kaki. Kalau pakai tangan berapa Bang? Sekali Kalau angkat? tangan, versi tangan ada bermain di dumbbell ya. Kita bisa kalau hitungan 10 kali aja masih dapat 30 sampai 40 kiloan. 30 sampai 40 kilo Ya, sekali. untuk 10 satu kali. tangan. Satu tangan. Tapi Satu orang juga itu kan. Satu orang. Tapi kalau untuk yang buat kekuatan aja, buat adu kekuatan misalkan ya, buat tes kekuatan kita ya 50 sampai 60 kilo itu bisa dapat 1 kali. Oke, baik. Itu dia sahabat cinta Quran. Jadi hari ini kita akan dapatkan cerita inspiratif dari Bang Adian Novali. Siapa beliau? Beliau ini salah satu juara dunia dan kayaknya satu-satunya dari Indonesia Bang ya. Baru satu-satunya ya. Baru Sampai satu-satunya. detik ini baru kita yang bisa menempuh level Arnold Classic. Arnold Classic, Ya. Sebuah kejuaraan binaraga Binaraga yang memang diinisiator sama Arnold Schwarzenegger. Betul. Oke, satu-satunya perwakilan Indonesia sampai detik ini. Sampai detik ini belum ada lagi ya, tapi saya pun berharap ada lagi teman-teman sahabat-sahabat fitness yang lainnya bisa menyusul dan membuktikan prestasi itu. Waktu tahun berapa tuh Bang? 2015. 2015. Ya, 2015. Kayaknya saya kurang Oke, hormat nih. boleh Bang. Sambil di Dimana? sini saya coba ambil angle yang baik untuk Siap. biar enak ngobrolnya nih. Kayak serius banget ya, Bang. Oke. Allahu Akbar. Kayaknya sumber kekuatannya ada di ala Nabi. Nah, salah satunya Bang ya minuman yang memang saya percayakan juga untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Ya biasa kan kalau latihan gini kan gampang banget masuk angin atau capek. Alhamdulillah tersupport dari ala Nabi itu. Wih, keren. Membantu stamina tuh after latihan ya lumayan membaik. Harusnya kan capek sekali ya, tapi ini tersupport banget ala Nabi. Baik sahabat cinta Quran, kita akan kulik sedikit dengan Bang Adian Novali. Bang, sebenarnya jadi binaraga itu cita-cita atau gimana sih? Kan jarang kita dengar anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa sih? Kan polisi, dokter gitu. Nggak ada yang nanya cita-cita apa binaraga gitu. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa jadi binaragawan gitu? Ya sebenarnya pada waktu itu awal mulai fitness ini tidak berpikir kepada apa jadinya gitu ya. Yang saya pikirkan pada waktu itu ialah cuma ingin olahraga. Karena saya melihat pada waktu itu olahraga yang ada semua sarananya dari kardio, latihan beban, stretching, fungsional semuanya ada di fitness. Oke. Gitu. Nah, kalau di
kita kardio di outdoor paling ya jogging dan ya sendiri. Kalau di sini tuh termotivasi rasanya ngelihat teman sebelah kita ngangkat berat, kita pun rasa ingin angkat berat. Nah itu salah satu motivasinya. Nah seiring waktu sih saya melihat sebenarnya prestasi Indonesia. Prestasi Indonesia ini pada waktu itu kurang terdorong gitu ya, kurang maksimal kurang terekspos, sehingga saya berpikir nih kalau saya jadi atlet bisa memberikan yang terbaik juga nih buat Indonesia. Oh, gitu. dorongannya betul-betul pengen menjadikan Indonesia itu naik level gitu ya. Betul, betul lebih ke arah prestasinya Indonesia ini mengarah kepada tingkat ya bisa bersaing di level internasional gitu. Nah dari situlah terbangun niatnya tadi untuk berprestasi, dan salah satunya ada di dalam fitness itu binaraga. Sebenarnya ada beberapa di fitness ini, bisa angkat berat, angkat besi. Ya banyak sih sebenarnya. Fitness ini bisa dibilang bapaknya olahraga. Karena orang pemain bola dia melakukan angkat beban, lari pun angkat beban, renang pun banyak juga melakukan angkat beban. Apapun ya konsepnya, kalau fitness ini kan sifatnya itu fungsional ya. Semua olahraga ada di sini. Nah, jadi pada waktu itu saya mengambil kesempatan inilah yang rasanya bisa gitu. Karena pada waktu itu juga setelah 1 tahun saya udah mulai bertanding tuh ajang lokal. Oh. Nah, setelah Itu setahun. langsung tanding ini binaraga? Iya, binaraga. 1 tahun oke. latihan saya langsung tanding di binaraga, tapi masih level ini, level apa? Level amatir lah, level ikut-ikutan. Hasilnya gimana, Tapi Bang? baik, hasilnya saya waktu itu masih masuk juara top 5. Oke, Ya, keren. top 5 saya pada waktu itu, sehingga dari situ pun semakin termotivasi. Berarti 1 tahun badan udah jadi tuh Bang? Jadi saya mulai fitness itu berat saya di 45 kilo. Oh, berat saya waktu kuliah tuh Bang. Ya, berat 45 kilo. Kemudian 1 tahun latihan saya udah mencapai berat di 60 kilo. Nah, kisah saya sebenarnya fitness ini pun ada cerita. Jadi sahabat cinta Quran, memang pola hidup saya ini dulu tuh buruk Bang. Pola hidup saya ini buruk, di mana saya sempat mengalami mati suri. Nah ini menarik nih. Saya sempat mengalami Sempat mati suri. Ya, saya menganggap itu mati suri karena 2 hari 3 malam saya tidak sadarkan diri. Itu sebelum aktif di dunia fitness? Sebelum. Ya makanya saya bilang sebelum fitness ini pola hidup saya buruk. Oke. Saya ibaratnya bergelimung dengan dosa. Apa aja dulu ya, kalau diceritakan mungkin pengalaman yang buruk, tapi saya rasa ini yang membuat saya termotivasi untuk mengangkat kisah ini. Ternyata kita bisa, asal ya punya niat dan kemauan. Nah jadi saya lanjutkan kisah saya fitness ini setelah saya tersadarkan dari mati suri tadi. Mati suri tadi 2 hari 3 malam? 2 hari 3 malam. Nggak sadar? Nggak sadar. Jadi itu karena pengaruh apa? Minuman. Oke. Saya minum Homar ya, ada minuman lokal, tapi dioplos itu Bang. Yang dirasa apa Bang? Pada waktu Mimpi itu kah atau nggak ingat sama sekali. Nggak Jadi gini, ingat sama ketika minum itu dicampur. Dicampur sama teman juga. Nah inilah saya berpesan sahabat cinta Quran, memang berhati-hati terhadap lingkungan atau pergaulan kita ya, karena itu sangat menjerumuskan kita ketika kita berada di lingkungan yang buruk. Ya, jadi ibaratnya ada peribahasa, bergaul sama lingkungan penjual parfum kita kena wanginya. Iya. Ya, bergaul sama ya pemabok udah pasti kita kena dampak menjadi pemabok. Iya. Pada waktu itu ya minum di hari Kamis siang, minum 1 teguk paling Bang. Tapi mungkin karena kondisi fisik juga nggak sehat, saya perokok berat, begadang berat, berat 45 lah itu. Dengan kondisi berat tinggi 165 ini ya. Nah, kurus dulu. Minum, kemudian selang beberapa nggak nyampe 5 menit, saya ngerasa gelap. Mau merasa gelap gitu, pandangan itu ya. Kepala pun dibuat digerak-gerakin itu udah rasanya berat. Akhirnya saya naik ke mes. Dulu tinggalnya di mes. Saya dulu otomotif, mekanik. Oke. Kerjaan saya mekanik dulu sebagai montir. Jadi jam istirahat itu ada customer bawa
suguhan minuman. Nah lalu saya naik ke mes, ke kamar. Pada waktu rasanya mau duduk dulu di kasur gitu ya, tapi nggak bisa duduk bang. Tiba-tiba ngerasa tuh pada waktu mau duduk itu, tapi tiba-tiba kayak blok. Semenjak itu mati lampu dah. Gelap. Ketemu Jumat, malam Jumat berarti kan? Jumat, ketemu Jumat, malam Sabtu, ketemu Sabtu, sorenya saya baru terbangun. Dan itu pun sebelum bangun ada semacam dialog. Saya berdialog sama sosok, ya seperti ya manusia tapi berjubah, tidak berbentuk, tidak kelihatan mukanya, putih aja, berbentuk jubah putih gitu. Tapi di dalam saya waktu tertidur dalam mati tadi gelap itu bang, tiba-tiba timbul cahaya tersebut. Cahaya itu berdialog, kamu kenapa? Kok hina banget kondisinya seperti ini? Saya bilang saya mau pulang. Mau pulang kemana? Kalau hidup kamu seperti ini rasanya nggak pantas, nggak berarti dalam dialog tersebut ya. Ya singkat cerita dialog. Ya udah kalau kamu mau pulang, benahin kualitas hidup, jangan seperti manusia yang hina. Nah dalam terang tadi tiba-tiba saya bilang saya mau pulang kemana? Dia nggak kasih jawaban. Tiba-tiba dia bilang gelap lagi tuh bang, gelap lagi. Di dalam kegelapan tiba-tiba timbul titik itu ternyata cahaya. Mulai saya berusaha kayak mau bangkit, saya jalan ke cahaya tersebut, tiba-tiba terang, suara azan asar. Masya Allah, hari Sabtu sore itu ya. Azan asar berkumandang. Di situlah saya terbangun dan di situ saya lihat saya kotor. Maaf, saya cakap ada yang muntah, buang kotoran tipis ya. Berlumuran semuanya penuh kotoran, jadi nggak tersadarkan pada adu air pada malam tadi. Sehingga teman-teman juga nggak ada yang tahu. Karena weekend teman-teman pulang, dia pikir saya tuh ya biasanya kalau Jumat biasalah juga kerjanya rada-rada bolos-bolos juga. Kalau udah menjelang weekend tuh kita kadang-kadang malas masuk, ngarepnya libur panjang. Nah saya sehari Sabtu itu saya sadar, akhirnya bangun, bersihkan diri, nggak sholat, nggak apa, suara azan cuek aja bang dulu. Nah saya ingat dengan dialog tadi, gimana saya pikir supaya saya bermanfaat dan badan saya sehat. Akhirnya ketemu teman sebelah kerja saya tuh memang udah olahraga. Dari situ saya ngobrol sama beliau, diajaklah ke tempat fitness. Itulah awal kisah saya fitness. Oh oke. Berarti itu hijrah pertama ya? Iya, sebenarnya kalau saya pada waktu itu mau mendapatkan ini sebagai hidayah, harusnya saya udah tersadarkan itu. Tapi pada waktu itu saya mengejar dunia. Jadi saya anggap itu Allah cuma memberikan kesempatan untuk saya hidup aja. Pola saya tetap masih buruk bang dulu. Tapi udah gaya hidup sehat padahal sebenarnya ya? Gaya hidup sehat ya. Saya cuma masuk ke fitness itu cuma membenahi fisik aja biar terlihat fit, biar terlihat sehat. Saya bisa fitness itu, dampak fitness itu saya berhenti merokok. Saya tidak menyentuh alkohol lagi karena trauma ya. Yang kedua saya memang udah janji sama diri saya untuk memperbaiki diri. Nah, yang berikutnya saya udah nggak kuat, nggak mau begadang. 3 hal itu saya hindari total selama dari 2003 tersebut. Nah, terus singkat cerita masuklah ke ranah prestasi. Jadi juara-juara tadi. Alhamdulillah masuk dari 2005 tadi main juara nasional, masuk ke PON mulai masuk ke PON itu 2008. 2008 saya memperkuat PON di Kalimantan Timur, juara. Kemudian PON 2012 di Riau juara juga. Kemudian masuk lagi ke ranah internasional, mulai internasional itu di Prasi Game. Prasi Game Myanmar. Saya juara juga. Langsung juara pertama? Juara pertama, yaitu juga di mana pertama kalinya Indonesia mengirim atlet. Berapa orang ya pada waktu itu, ada 5 atau 6 kelas. Ya salah satunya yang cuma mengibarkan Indonesia Raya berkumandang, kelas saya 70. Masya Allah. Nah, dari situ terpacu akhirnya masuk ke ranah internasional lebih luas lagi, yaitu main di Amerika 2014, prefernya tandingnya di 2015. Jadi bayangan saya dulu prestasi ini untuk Indonesia. Ada medali-medali mungkin bang yang bisa kita tunjukkan ke sahabat cinta Quran. Wah ini nih bisa ditunjukin nih. Oke, ini memang sengaja saya siapkan juga selalu.
Medali ini selalu saya bawa kemanapun saya pergi, ya standby di kendaraan saya. Oh gitu. Ya, karena saya pikir ya, kenang-kenangan aja, maksudnya ada mengenang bahwa kita pernah mencapai level ini. Boleh dijelasin Bang, Ya, ini yang dari mana? Ini salah satu internasional yang kita dapat waktu Prasi Game. Oh, Jadi Prasi Game ini atlet dikirim kurang lebih 5 sampai 6 kelas ya, kalau saya lupa 2013. Nah, ini Prasi Game gold medal tuh ya? medal. Kita Bukan coklat ya Bang? bukan ini medali. Dan ini mendapatkan medali ini untuk saya persembahkan untuk Indonesia. Persiapan pribadi ini. Oh, Tidak gitu. tersupport sepeser pun dari pihak pemerintah. Ai. Nah, Masya Allah. Jadi Tahun saya berapa tuh? 2013. 2013. Tapi saya tidak pernah putus asa. Karena prinsip saya masuk ke ranah prestasi ini bukan mencari sensasi, bukan mau mengharapkan support segala macam. Saya ingin membuktikan untuk merah putih. Dan dengan bekerja sendiri aja saya bisa. Gitu. Nah, ini 2013 di Myanmar Prasi Game. Persiapan berapa lama menuju ke sini Bang? Ini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Persiapan ke sini. Berarti tadi ya bisa dibilang dana pribadi itu terpakai selama 6 bulan Terpakai. untuk Ya, mencapai ini. mencapai ini. Oke. Nah, kemudian masuk setelah itu saya vakum karena saya melihat Indonesia tidak support. Ya, akhirnya saya setelah 2003 itu saya kerja salah satu perusahaan fitness, saya bekerja. Oh, kerjanya tetap nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh Fitness dari juga. fitness. Kemudian di 2000 saya kalungin boleh kali ya? Boleh Bang. Nah. Kemudian setelah bekerja akhirnya terpanggil lagi, rasanya wah saya ingin mendunia lagi nih. Prepare lah lagi di 2014 ke Amerika, yaitu di ajang Arno Classic. Nah, sayang Arno Classic itu kan berupa trofi gitu ya. Oh, piala ya Bang ya? Saya nggak bawa, tapi itu sahabat cinta Quran mungkin bisa lihat di channel YouTube Adi Novali ada video ya. dari Indonesia juga, kita menjadi yang terbaik juga. Okay. Lalu di selang 6 bulan kemudian saya mengikuti kejuaraan dunia juga. Nah, di sini sebenarnya saya sudah dapat tiket. Ibaratnya kalau Piala Dunia bola itu misalkan ya, kita udah masuk di finalnya, udah siap bertanding di final. Karena modal tadi juara Arnold Classic atau tiketnya udah ada dapat di sini. Udah dapat di Arnold, kemudian di Olympia ini, dan dapat Pro-Card. Nah, titel Pro-Card itu sendirilah yang istilahnya tiketnya sudah dapat. Nah, di sini pun juga kembali ya, ini yang di Australia ini saya sampai jual rumah. Sampai jual rumah. Ya. Jual rumah senilai kurang lebih pada waktu itu rumah bonus, saya dapat bonus dari Jawa Barat waktu memperkuat PON. Waktu itu sudah nikah Bang? Sudah nikah. Wah, sampai jual rumah. Respon keluarga gimana? Pertama respon istri. Ya, istri sih sebenarnya alhamdulillah bersyukur, dukung banget, tapi tetap minta ganti. Ya udah nggak apa-apa, jual nanti gantiin ya, dia bilang itu. Kebetulan rumahnya di Bandung pada waktu posisinya rumah di Bandung. Ya udah, karena nggak ditempatin akhirnya saya jual untuk persiapan ke Arnold yang di Australia. Olympia ini ya. Mister Olympia ini. Kemudian ya di sana alhamdulillah kita dapat 2 medali ini. Gold medal lagi ya. Merah putih juga. Nah, jadi sampai detik ini mau di Arnold Classic atau di Olympia ini ya baru kita level yang bisa menang. Masya Allah. Bang, boleh kasih lihat bicepnya dikit Bang? Ya, bicepnya ya. Wah, ini jadi mungkin sedikit pose Bang. Wah, ini bajunya udah nggak bisa dising-sing ini. Oh my. Ya, karena kalau di pose dia membesar ya, melar gitu porsi ototnya. Oh, Masya Allah. Lumayan lah, masih ada sisa-sisa. Nah, jadi saya lanjutin kisahnya. Pada waktu selesai dari Olympia ini, saya vakum karena memang saya melihat ternyata Indonesia ini memang seperti ini karakternya, tidak support, tidak respon terhadap prestasi. Ya udah, akhirnya saya vakum, masuk ke ranah politik. Saya main di saya mencaleg. Oh, sempat Legislatif pada waktu itu 2019. Nah, 2019 saya nggak terpilih juga. Ternyata memang bukan di situ jalannya. Dan di situ stres berat saya, uang habis banyak. Kemudian
Untungnya ketemu bulan Ramadan 2018 lalu. Oke. 2019, sorry. 2019. Oh, tadi jadi caleg juga 2019 ya? 2019. Nah, kemudian saya ketemu Ramadan, situlah istilahnya ada semacam teguran, ya udahlah mendingan kamu ibadah aja. Ibadah tapi masih belum total. Masih ibaratnya ya ibadah jalan, maksiat jalan. Maksiat jalan, pokoknya ya sholat itu formalitas aja. Formalitas. Pada waktu itu yang rasanya ya tetap bagaimana bisa dunia itu ada di genggaman. Masih ada rasa itu ya? Ada. Nah, setelah 2019 kalah caleg itu puasa. Di dalam puasa tuh dapat info ada kompetisi lagi. Bang, ada kompetisi nih di Madrid. Oh boleh, kita siapkan. Siapkan dengan kondisi semua. Saya selalu, jadi prinsip saya itu gini, saya nggak pernah meminta dulu sama pihak terkait dalam bidang olahraga ini kalau saya belum membuktikan. Jadi prinsip saya itu kerja aja dulu udah. Nah kalau dulu tuh saya berharap kepada manusia. Setelah saya bekerja manusia harus bayar saya gitu ibaratnya. Ya. Nah, setelah persiapan, tapi sebelum persiapan ke main di Madrid, 4 minggu berjalan saya tes tryout istilahnya. Saya main di nasional. Nah di nasional di daerah Gorontalo, di situ juga saya main langsung juara setelah vakum 2 tahun. Jadi vakum 2 tahun saya mempersiapkan diri untuk kompetisi cuma 4 minggu. Vakum 2 tahun, persiapan 4 minggu, jadi juara lagi. Memang kayaknya habitatnya champion ya Bang nih. Habitatnya champion. Masya Allah. Gitu. Saya tahajud. Nah, di situ saya kayak dalam hamparan putih. Mata terpejam, berdoa sambil menangis, tapi dalam hamparan yang putih. Jadi, tidak gelap, tapi terang benderang. Dalam tahajud nih? Dalam tahajud, mata terpejam.